Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Lestari Siagian. Saya dari kelompok 9 NIM 1191107244147. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi teori belajar humanistik. Belajar menurut humanistik yaitu pendekatan humanistik sebagai suatu bentuk ketika ketidaksetujuan pada dua pandangan sebelumnya, yaitu pandangan psikioanalisis dan behavioristik. Dalam menjelaskan tingkah laku manusia, ketidaksetujuan ini berdasarkan anggapan bahwa psikoanalis selalu menunjukkan pesimisme dan serta keputusasaan, sedangkan pada behavioristik dianggap terlalu kaku. Dalam tujuan pembelajaran menurut humanistik adalah yang pertama, menjadikan individu yang bertanggung jawab. Di sini individu itu mereka akan menjadi bertanggung jawab, siswa-siswanya itu akan menjadi bertanggung jawab dengan mempelajari teori belajar humanistik. Terus yang kedua, menjadikan individu yang peduli terhadap lingkungan. Siswa akan lebih peduli terhadap lingkungannya dengan mempelajari teori belajar humanistik ini. Terus yang terakhir, yang ketiga, menjadikan individu yang mempunyai kedewasaan emosi dan spiritual. Masuk ke dalam pengertian teori belajar humanistik. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal dan daripada belajar seperti pada adanya, seperti yang dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia. Di sini manusia akan diubah menjadi lebih baik lagi. Yang namanya manusia dimanusiakan, yaitu manusia akan dimanusiakan menjadi manusia, yaitu dengan seorang manusia, dia manusia tapi dia tidak memiliki sifat manusia. Di sini dengan belajar teori belajar humanistik, dia akan menjadi manusia seutuhnya, insya Allah. Tokoh-tokoh teori belajar humanistik yang pertama, Arthur Combs. Combs berpendapat bahwa banyak guru berasumsi bahwa peserta didik mau belajar apabila subjek mater disusun dengan disajikan sedemikian rupa. Padahal makna tidaklah menyatu pada subjek mater, melainkan individulah yang memberi makna kepada subjek mater tersebut. Yang kedua, Maslow. Teori Maslow didasari atas bahwa di dalam diri manusia pada dua hal, yaitu usaha positif untuk berkembang dan kekuatan untuk kedua hal, yaitu melawan atau menolak perkembangan. Maka terkenal dengan teori kebutuhannya Nietzsche. Menurutnya, manusia memiliki 7 kebutuhan tersebut bersifat hierarkis, yang artinya bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pertama, maka ia akan menginginkan kebutuhan yang setingkat di atasnya. Tokoh ketiga yaitu Carl Rogers. Carl Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oxford, sebagai anak keempat dari 6 bersaudara. Semula Rogers menekuni bidang agama, tetapi akhirnya pindah ke bidang psikolog. Ia mempelajari psikolog klinis di Universitas Columbia dan mendapat gelar PhD pada tahun 1931. Sebelumnya, ia telah merintis kerja klinis di Rogers School untuk mencegah kekerasan pada anak. Menurut Rogers, yang penting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yaitu menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Siswa tidak harus belajar mempelajari hal-hal yang tidak ada artinya. Siswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya.
Pengorganisasian bahan pelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi siswa. Pengorganisasian bahan pengajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru yang bermakna dalam masyarakat modern, berarti belajar tentang proses humanis. Tokoh-tokoh teori belajar humanistik yang keempat yaitu Kolb. Kolb membagi empat tahapan belajar, yaitu yang pertama tahap pengalaman konkret. Nah, di sini pengalaman itu penting. Terus yang kedua pengalaman aktif dan reflektif. Yang ketiga konseptualisasi. Keempat eksperimen aktif. Di sini pengalaman aktif dan reflektif itu perlu juga, yaitu pengalamannya itu aktif dalam suatu bidang. Terus konseptualisasi. Di tahapnya itu melakukan tahap-tahap konsep-konsep apa yang ingin dia lakukan. Terus yang eksperimentasi aktif itu di sini maksudnya dia melakukan percobaan dalam suatu penemuan. Yang kelima, Hani dan Mumford. Dia membuat penggolongan siswa menjadi 4 macam, yaitu tipe siswa aktivis, reflektor, teoretis, dan pragmatis. Yang pertama, tipe siswanya itu aktivis, bercirikan mereka yang suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru. Tipe siswa reflektor yaitu adalah sebaliknya. Dia itu tidak melibatkan diri pada pengalaman baru, tapi dia melibatkan pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Nah, yang ketiga, tipe siswa teoretis biasanya sangat kritis, senang menganalisis, dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya sangat subjektif. Yang terakhir, tipe siswa pragmatis biasanya menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktis dari segala hal. Yang terakhir, Habermas. Dia ahli psikologis. Lainnya adalah Habermas, yang dalam pandangannya bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik dengan lingkungan maupun dengan sesama manusia. Dengan asumsi ini, Habermas mengelompokkan tipe belajar menjadi 3 bagian, yaitu belajar teknik. Dalam belajar teknik, siswa belajar bagaimana berinteraksi dalam alam sekelilingnya. Mereka berusaha menguasai dan mengelola alam dengan cara mempelajari keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk itu. Yang kedua, belajar praktis. Dalam belajar praktis, siswa juga belajar interaksi, akan tetapi pada tahap ini lebih dipentingkan adalah interaksi antara dirinya dan orang-orang di sekelilingnya. Yang terakhir, belajar emansipatoris. Nah, dalam tahap ini, siswa berusaha mencapai pemahaman terhadap yang sebaik mungkin tentang perubahan kultural dari suatu lingkungan. Teori-teori belajar dari psikologi humanistik. Yang pertama, orientasi. Orientasi itu perlu. Perhatian psikologis humanistik yang terutama tertuju pada masalah bagaimana tiap-tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh masalah tersebut. Mereka akan hubungan mereka dalam pengalaman mereka sendiri. Menurut para pendidik aliran humanistik, penyusunan dan penyajian materi pelajaran harus sesuai dengan perasaan dan perhatian siswa. Nah, yang kedua, awal timbulnya psikologi humanistik pada tahun 1940 dan munculnya suatu perspektif psikologi baru. Orang-orang yang terlibat dalam penerapan psikologi adalah orang-orang yang berjasa dalam perkembangan ini, misalnya ahli psikologi klinik, pekerja sosial, dan konselor, bukan merupakan hasil penelitian dalam bidang proses belajar. Gerakan ini berkembang dan kemudian dikenal sebagai peripsikologi humanistik eksponensial percepat 2 atau fenomenologika psikologis. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip dari teori belajar humanistik. Yang pertama,
manusia itu mempunyai kemampuan belajar yang secara alami. Yang kedua, belajar yang signifikan itu terjadi apabila materi dalam pembelajaran dirasakan oleh murid itu mempunyai relevansi yang dengan maksud tersendiri. Kemudian, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolak. Kemudian, ini untuk tugas-tugas yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan, diasimilasi apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil. Kemudian apabila ancaman terhadap diri siswa rendah, pengalaman dapat diperoleh dengan berbagai cara yang berbeda-beda dan terjadilah proses belajar. Kemudian belajar yang bermakna diperoleh siswa dengan melakukannya. Kemudian belajar dipelancar bila mana siswa dilibatkan dalam proses belajar dan ikut bertanggung jawab terhadap proses belajar itu. Kemudian kepercayaan terhadap diri sendiri, kemerdekaan, kreativitas lebih mudah dicapai terutama jika siswa dibiasakan untuk mawas diri dan juga untuk mengkritik dirinya sendiri. Dan penilaian dari orang lain merupakan cara kedua yang sangat penting. Oke, masuk ke implikasi teori belajar humanistik. Nah, yang pertama, guru itu sebagai fasilitator, ya. Kemudian guru itu mempercayai adanya keinginan dan masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Oke, yang ketiga, guru mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. Kemudian yang keempat, guru menempatkan dirinya sebagai sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Kemudian terakhir, guru mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok. Perasaannya dan juga pikiran dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh siswa. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu aplikasi dari teori belajar humanistik. Aplikasi teori belajar humanistik itu lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru di dalam pembelajaran humanistik adalah sebagai fasilitator bagi peserta didiknya. Sedangkan guru memberi motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Jadi ada tujuan pembelajaran lebih kepada proses pembelajaran daripada hasil belajar. Nah, apa itu prosesnya? Jadi ada proses umumnya yang dilalui. Yang pertama, merumuskan tujuan yang jelas. Kemudian mengusahakan partisipasi aktif peserta didik melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan juga positif. Nah, yang ketiga, proses mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesanggupan peserta didik untuk belajar atas inisiatif sendiri. Nah, kemudian peserta didik didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, ya, memilih pilihannya sendiri juga. Kemudian guru harus menerima peserta didiknya apa adanya, ya. Kemudian berusaha untuk memahami jalan pemikiran dari peserta didiknya. Kemudian memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Jadi jangan pilih kasih, ya. Yang terakhir, evaluasi diberikan secara individual berdasarkan peroleh prestasi peserta didik. Nah,
Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.